Halo guys, kembali lagi dengan saya Alfa Uji di channel Air Indah Utama. Oke, kali ini kita akan menjelaskan parameter outlet IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Oke guys, langsung saja kita jelaskan. Oke guys, sebelum menjelaskan, di sini ada beberapa poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Lingkungan Hidup. Di sini juga kita akan menjelaskan pengertian IPAL, kegunaan IPAL, jenis-jenis IPAL, dan yang terakhir adalah parameternya. Oke. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014. Yang pertama ada nomor 29. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Yang kedua, nomor 30. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan pemukiman seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Dan yang terakhir, nomor 31, yaitu baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemaran atau jumlah unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan kegiatan. Nah guys, kenapa diatur? Karena jika tidak diatur oleh pemerintah, dijamin akan merusak lingkungan di sekitarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke penjelasan IPAL-nya. Oke, IPAL atau instalasi pengolahan air limbah adalah suatu perangkat peralatan, teknik beserta perlengkapannya yang memproses, mengolah cairan sisa produksi pabrik sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan. Apa saja sih kegunaan IPAL itu? Oke, yang pertama, IPAL berfungsi untuk mengelola air limbah, terutama limbah industri yang mengandung komponen bahan kimia, supaya limbah yang dibuang ke lingkungan tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, IPAL atau instalasi pengolahan air berfungsi untuk mengelola air limbah domestik dan juga industri supaya air bisa dimanfaatkan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, untuk menjaga kehidupan biota-biota yang hidup di sungai agar tetap lestari. Ada berapa sih jenis IPAL itu? Nah guys, IPAL itu atau instalasi pengolahan air dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama IPAL domestik dan IPAL industri. Nah, masing-masing IPAL ini dia memiliki fungsi yang berbeda, namun sama tujuannya. IPAL domestik dibuat untuk memenuhi kebutuhan pembuangan limbah perorangan atau per keluarga. Dilihat dari biaya yang dikeluarkan, IPAL domestik jauh lebih murah. Sedangkan untuk IPAL industri, dia diperuntukkan untuk industri karena di industri memiliki banyak zat kimia yang sangat berbahaya, maka air limbah akan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke badan sungai. Oke guys, sekarang kita lanjut akan menjelaskan parameter IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Yang pertama ada parameter BOD, COD, TSS, dan pH. Mungkin bagi sebagian orang sudah ada yang mengetahuinya. BOD itu apa, COD itu apa, TSS itu apa, pH itu apa. Oke guys, bagi yang belum tahu, tonton terus ya guys video ini. Let's go. Apa itu BOD?
BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah suatu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme atau bakteri. Fungsi bakteri adalah untuk menguraikan atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. Nah, yang kedua, COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Yang ketiga, apa itu TSS? TSS atau Total Suspended Solid adalah residu padatan total yang bertahan dengan ukuran partikel maksimal 2 mikron atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. Apa itu pH? pH atau power of hydrogen adalah derajat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Nilai pH normal di antara 6 dengan 8. Apabila nilai pH kurang dari 6 disebut asam, dan sebaliknya jika melebihi 8 disebut basa. Air yang baik memiliki pH 7, guys. Nah guys, gimana sih jika dampak BOD tinggi? Nilai BOD yang tinggi menandakan rendahnya kandungan oksigen terlarut di perairan sehingga dapat menyebabkan kematian pada ikan akibat kekurangan oksigen. Dampak COD tinggi terhadap kesehatan manusia akibat dari konsentrasi COD yang tinggi dalam badan air menunjukkan bahwa adanya bahan pencemaran organik dalam jumlah tinggi. Jumlah mikroorganisme baik secara patogen dan tidak patogen yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit untuk manusia. Nah guys, jika kadar COD-nya tinggi sangat tidak baik untuk lingkungan maupun manusia. Mengapa kadar BOD dan COD dalam air harus rendah? Makin rendah BOD, kualitas air makin baik atau makin bersih. Nah, sama, makin rendah COD, kualitas air makin baik atau makin bersih. Maka diusahakan kadar COD dan BOD harus serendah-rendahnya. Yang terakhir adalah TSS. TSS yang tinggi dapat menimbulkan dampak lain seperti disebutkan oleh Ripardi tahun 2008, bahwa nilai konsentrasi padatan suspensi total yang tinggi dapat menurunkan aktivitas fotosintesa tumbuhan laut, baik yang mikro maupun makro, sehingga oksigen yang dilepaskan tumbuhan menjadi berkurang dan mengakibatkan ikan meninggal. Nah guys, kesimpulannya kadar COD, BOD, TSS, dan pH sudah diatur oleh pemerintah karena di dalam IPAL dia memiliki desain yang berbeda-beda seperti untuk industri farmasi dan industri food and beverages. Oke guys, mungkin cukup sekian dari video sekarang. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Ingat ya guys, karena air sehat untuk hidup sehat.